Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ahmad Nanti dengan NIM B10111911003. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari permodalan ekonomi, yaitu menghitung MA atau moving average, terus menghitung ES atau essential estimating, dan dekomposisi. Pertama kita perlukan untuk mencari MA, yaitu kita harus mempunyai data. Di sini data yang saya gunakan yaitu data time series. Setelah kita mendapatkan datanya, lalu kita menghitung MA. Di sini saya menggunakan periode ketemuan. Kita hitung bila rata-ratanya dari Januari hingga Maret. Kita enter. Setelah hasilnya keluar, kita langsung aja tarik ke bawah. Sudah. Setelah angka didapat, selanjutnya kita mencari nilai forecast-nya. Untuk forecast-nya itu kita mulai dari bulan April, tapi angkanya kita ambil dari bulan Maret. Lalu kita nanti tekan saja sampai ke bawah. Ini forecast-nya. Setelah nilai MA dan forecast-nya didapat, kita jadikan nilai MA-nya itu grafik, tapi terlebih dahulu kita blok dulu. Setelah itu ke grafik. Ini dia grafik dari nilai MA-nya. Garis biru itu YT, garis oranye itu MA-nya. Lalu sekarang kita cari dari aplikasi Triton. Kita buka file, open data, lalu kita ubah terlebih dahulu ke Excel file. Kita cari datanya. Lalu kolomnya isi 3, rownya kita isi 2. Lalu tekan OK. Pilih time series, forward, only, forward, lalu isi tahunnya. Data yang saya pakai dari tahun 2017. Lalu kita forward, apply. Lalu data ini, karena data kedua tidak dipakai, jadi kita hapus saja. Kita tekan variabel, filter, simple moving average. Ini kita, karena kita pakai periode 3 bulan, jadi kita isi 3. Lalu kita centang bagian ini, semuanya kita centang, lalu tekan OK. Lalu ini dia grafiknya. Kita coba lihat dengan grafik dari Excel. Grafiknya sama dengan hasil yang telah kita kerjakan di Excel. Sampai sini kita menghitung yang A-nya. Baiklah, kita lanjutkan mencari ES. Untuk mencari ES atau exponential estimating, data yang kita pakai sama dengan tadi, tinggal kita copy aja. Kita copy. Dan ini kurang lebih sama dengan MA, namun ada sedikit perbedaan, yaitu ini kita menggunakan alpha. Alpha ini bisa berkisar dari 0 hingga 1. Langsung saja ES alpha. Di sini saya menggunakan alpha-nya 6,3. Lalu kita cari
dengan menggunakan almost average, karena kita menggunakan periode 3 bulan. Jadi kita ambil data dari Januari sampai Maret, lalu kita enter. Lalu di bawah ini kita menggunakan rumus TS. Rumus TS itu alfa 0,3 dikali nilai YT ini ditambah alfa dikurang 1, yaitu 0,7. Lalu dikalikan dengan ini, lalu kita enter. Lalu kita tarik saja sampai ke bulan Desember. Selanjutnya bisa saja kita membuat forecast, tapi forecast itu tidak selalu digunakan, jadi saya tidak menggunakan forecast. Lalu lanjut kita buat grafiknya, kita blok terlebih dahulu, insert. Sini sudah terlihat garis biru yaitu YT dan A-nya itu US. Lalu kita buka Gradle, kita masih menggunakan data yang sama seperti tadi. Lalu kita membuka variabel, terus kita buka filter, lalu tekan eksponensial moving average. Lalu kita isi apa yang kita pakai, yaitu 0,3, lalu isi periode bulannya yaitu 3, lalu kita centang senin, lalu kita tekan OK. Nah, ini grafiknya sama dengan yang tadi sudah kita buat di Excel, sama. Baiklah, selanjutnya kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu dekomposisi. Yang pertama kita akan masuk pada menentukan TR dikali CL, yaitu dengan metode CMA. Di sini saya akan menggunakan 12 periode. Jika pada MA, misalkan kan MA 12 itu letaknya di bulan Desember. Berhubung kita menggunakan metode CMA, berarti letaknya itu di tengah-tengah antara bulan Juni dan bulan Juli. Jadi kita cari terlebih dahulu keduanya. Yang pertama terletak di bulan Juni sama dengan average dari Januari sampai Desember. Lalu kita enter, kita tarik ke bawah sampai bulan Juni. Keduanya kita cari lagi CMA 12 untuk bulan Juli. Sama dengan average masukkan ini, lalu kita tekan enter. Selanjutnya kita tarik sampai bulan Juni. Oke, selanjutnya kita akan buka aplikasi Gradle. Kita buka file, kita ubah ke Excel files. Kita buka menu 3, hanya 2.
Oke, time series forward, monthly forward, kita ubah 2017 forward, apply. Ini kita hapus. Lalu kita buka variabel, kita tekan filter, lalu kita pilih simple moving average. Lalu kita centang semuanya. Oke. Nah, ini muncul grafik. Yang berwarna hijau itu original. Ini grafik original, yang berwarna oranye itu grafik smoothing. Kita klik ini. Kita lihat data yang di Excel. Kita lihat sama datanya. Oke, selanjutnya kita akan mencari SN dikali IR. Sama dengan rumusnya DT dibagi TR dikali CR. Lalu kita mulai di bulan Juli sama dengan untuk mencari SN kali R ini kita cari DT bulan Juli dibagi TR di bulan Juli, lalu kita tekan enter. Lalu kita tarik ke bawah sampai bulan Juni. Nah, untuk data SNR-nya kita sudah dapat. Lalu kita masuk ke SN1 atau yang pertama. Kita juga akan mencari SN yang kedua. Di sini saya akan mengambil data dari Januari 2018 sampai Desember 2018. Kita copy. Saya letakkan di SN1. Kita paste spesial. Spesial. Lalu yang Januari 2019 sampai Juni 2019 kita copy. Kita masukkan ke sini. Dan Juli 2017 sampai Desember 2017 kita copy, lalu kita paste
spesial di sini garis waktu. Selanjutnya kita mencari rata-rata. Rata-ratanya itu antara rata-rata Januari SN1 dan SN2. Ini rata-rata SN1 dan SN2. Kita enter. Lalu kita tarik sampai Desember 2017. Oke, kita masukkan selanjutnya kita masukkan yang median. Median itu rumusnya median sama seperti rata-rata SN1 dan SN2. Lalu enter. Lalu kita tarik sampai bulan Desember 2017. Sebelum ke tahap selanjutnya, kita lihat terlebih dahulu apakah jumlahnya sudah sampai 13 atau belum. Jika belum, kita akan bikin SN yang baru. Untuk melihatnya, kita zoomkan terlebih dahulu. Zoom. Dari atas sampai ke bawah. Ini jumlahnya 11, belum mencapai 12. Yang kita cari itu angka 12. Jadi kita buat SN baru. Ini kita bikin insert terlebih dahulu untuk rata-rata dan median. Untuk rata-rata dan median itu disebut dengan seasonal faktor. Ini kita buat satu lagi SN. Di SN ini disebut dengan adjustment seasonal. Supaya mencapai angka 12, jadi kita caranya yaitu sama dengan di sini kita cari sama dengan 12 dibagi ini enter. Jadi hasil dari pembagian 12 dibagi 11 ini kita gunakan di sini. Caranya yaitu sama dengan rata-rata yang ini dikali ini, lalu enter. Lalu kita tarik sampai ke sini.
maaf, kita ulang. Sama dengan rata-rata ini dikali ini, lalu kita enter. Setelah itu kita tarik ke bawah. Selanjutnya SM ini sama kita copy, lalu sekarang kita cek apakah sudah mencapai angka 12 atau belum. Zoom, kita jumlahkan, hasilnya sudah sama-sama 12. Oke, karena jumlahnya sudah 12, jadi yang ini kita copy ke bawah. Copy. Paste spesial. Oke. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan menentukan dimensional. Dimensional yaitu dimensional. Dimensional yaitu sama dengan DT ini dibagi indeks musiman atau SN. Terus kita enter. Lalu kita tarik ke bawah sampai Desember 2019. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan membuat data. Selanjutnya kita akan membuat grafik SN dan decisional. Kita insert ini. Sudah. Grafik ini menampilkan grafik SN dan decisional. Selanjutnya kita select data. Kita edit, kita masukkan data WP. Lalu series panesnya kita copy. Oke. Lalu kita copy yang ini. Jadi ini grafiknya. Jadi ini kita pindahkan ke bawah terlebih dahulu karena masih ada langkah-langkah selanjutnya. Oke, sudah.
Selanjutnya kita akan mencari data trend. Data trend ini kita ambil dari data decisional. Kita copy dulu data decisional. Kita copy terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kita akan mencari data prediction atau data trend. Data trend ini diambil dari data decisional. Jadi kita copy terlebih dahulu data decisional. Kita copy, lalu buka dokumen baru, kita paste spesial. Oke. Lalu kita buka aplikasi Gradle. Open data. Kita ubah terlebih dahulu. Excel file. Kita cari datanya, itu trend. Open. Kolom 1 baris 1 yes, time series forward, di format ini 2017. Baik, udah. Selanjutnya kita masukkan waktu, add, lalu time trend, klik model, lalu ordinary least square, defining DXY, ini time. Kita klik OK, lalu muncul seperti ini. Lalu kita klik analisis, display aktual, atau bisa juga menggunakan forecast, tapi saya menggunakan display aktual. Saya menggunakan ini. Oke, ini datanya. Data trendnya itu yang kita ambil data pivot. Kita copy terlebih dahulu ke Microsoft. Oke, baik, kita paste datanya. Di sini kita ambil data pivot, kita copy terlebih dahulu. Copy, lalu buka data yang tadi. Kita paste di samping tabel decision. Paste. Kita paste. Lalu ini kita ubah namanya menjadi TR. Di samping TR ini kita buat TR dikali SN. Kali SN, selanjutnya kita akan mencari TR dikali SN, yaitu sama dengan TR ini dikali SN. Lalu kita enter. Lalu kita tarik. Ya. Selanjutnya yaitu CL
dikali IR sama dengan YT dibagi TR dikali SN. Selanjutnya sama dengan YT dibagi ini, lalu enter, lalu tinggal kita tarik saja. Selanjutnya kita akan menentukan CL dengan metode CMA3. CL sama dengan CMA3. Kita menggunakan 3 periode, berarti di tengah-tengah sini antara Januari dan Maret sama dengan average. Kita ambil dari bulan Januari hingga Maret, lalu enter. Lalu kita kopikan sampai bulan November. Untuk yang Desembernya kita kosongkan sama seperti di bulan Januari. Selanjutnya kita menentukan IR. IR sama dengan CL dikali IR dibagi CL. Kita mulai pada bulan Februari, ini masukkan dibagi CL, lalu kita tekan enter, lalu kita tarik ke bawah sampai bulan November. Oke, berhubung semua datanya sudah dapat, data SN, TR sudah, CL sudah, dan IR juga sudah, maka yang terakhir adalah YT sama dengan SN dikali TR dikali CL dikali IR. Nah, jumlah YT yang ini harus sama dengan YT yang ada pada data awal. Caranya yaitu sama dengan SN dikali TR dikali CL dikali IR, lalu enter. Kita copy sampai ke bawah ke bulan November. Nah, lalu kita lihat angka ini 400 sama atau tidak dengan yang
Februari sama. Dan yang paling bawah bulan November 329. Kita lihat sama 329. Berhubung data YT ini sudah sama dengan YT awal, berarti perhitungannya sudah selesai. Sekarang kita akan mencari MAD, MSE, mencari MAPE, dan MPE. Caranya itu, saya sudah menuliskan rumus di atas ini, tinggal kita hitung saja. Absolut dari nilai Y, dan saya menggunakan ini data original data dengan data yang sama seperti yang saya gunakan sebelumnya. Dan forecastnya saya menggunakan data exponential smoothing. Nah, mari kita hitung. Yang pertama, kita akan menghitung MAD. Caranya yaitu sama dengan absolut dikurang Y dikurang F enter. Ini sudah dapat. Lalu kita salin sampai ke bawah. Jika sudah, selanjutnya kita hitung nilai sumnya. Tutup kurung, bentar. Kita sudah dapat total ini. Nah, untuk menghitung MAD, rumusnya itu sama dengan nilai dari total ini. Nilai tadi dibagi dengan 36. Bentar. Ya. Ini hasil dari MAD-nya. Selanjutnya kita mencari nilai MSE. Berikutnya kita lanjut untuk menghitung nilai MSE-nya. Sama dengan kurung Y dikurang F tutup kurung, kita pangkatkan 2. Enter. Sudah dapat hasilnya, kita turunkan sampai ke bawah. Sudah, lalu kita menghitung sumnya sama seperti tadi. Kita tarik sampai ke bawah, sampai bulan, lalu enter. Ini sudah dapat hasilnya. Lalu kita hitung nilai MSE-nya, yaitu caranya sama dengan hasil ini kita bagi dengan 36. Enter. Sudah. Selanjutnya kita mencari nilai MAPE. Sama dengan absolut buka kurung nilai Y dikurang F tutup kurung dibagi Y. Kita enter. Sama seperti sebelumnya, kita tarik sampai ke bawah. Sudah. Selanjutnya kita hitung sumnya. Ini kita tarik sampai ke bawah, sampai sini. Tutup kurung, enter. Selanjutnya kita menghitung nilai MAPE-nya. Caranya itu sama dengan sumnya total ini dibagi dengan 36. Enter. Sudah, kita sudah mendapatkan nilai MAPE-nya. Selanjutnya nilai MPE. Nilai MPE itu sama dengan buka kurung Y kurang F pangkat 2, jadi kita ambil di sini saja, lalu kita bagikan dengan Y, tutup kurung, enter. Sudah, kita tarik lagi sampai ke sini.
Sudah, kita sumkan lagi nilainya, totalnya, kita cari totalnya. Tutup kurung, enter. Lalu kita cari nilai NPK-nya, yaitu sama seperti sebelumnya juga, total ini dibagi 36. Enter. Jadi kita sudah menemukan nilai MAD-nya, MSE-nya, MAPE, dan MPE-nya. Baiklah, selanjutnya saya akan menguji data dengan parallelogram dan stasioner. Nah, ini saya sudah data lain, data dasar, atau data awal, atau data original, sama seperti sebelumnya. Baiklah, langsung saja kita buka aplikasi Gradle-nya. Kita buka file, open data, user file. Kita ubah terlebih dahulu ini menjadi Excel file. Kita cari datanya di dokumen. Nah, ini data parallelogram. Ini column 3, row-nya itu 2. Oke, yes, time series, forward, monthly, forward. Ini 2017, forward, apply. Sudah. Selanjutnya kita tekan variabel, kita pilih parallelogram. Oke. Nah, di sini ada dua tampilan data. Ada dalam bentuk linear, ini juga dalam bentuk parallelogram. Ini adalah autokorelasi, sedangkan PHCF adalah parsial autokorelasi. Nah, ini tandanya. PHCF ini berarti berautokorelasi dengan leg 1, berautokorelasi dengan leg 2, dan seterusnya. Begitu juga dengan PHCF-nya. Lambang bintang ini artinya terindikasi signifikan. Kemudian kita lihat di sini, ini ada garis batas atas dan garis batas bawah. Jika garisnya ini di dalam batas, berarti dia signifikan, sedangkan jika di luar batas, berarti dia tidak signifikan. Ini yang PHCF-nya, ini yang ACF-nya, ini yang ACF-nya, ini yang PHCF-nya. Berdasarkan pada leg-nya. Nah, selanjutnya kita akan uji stasioner, masih dengan data yang sama. Kita buka variabel, ke unit protest yang ini, kita pilih ini, lalu ini kita tekan ini, lalu tekan OK. Nah, ini bisa kita lihat datanya. Nah, di sini kita melihat koefisiennya. Koefisiennya ini. Di sini kita lihat T-ratio-nya ini. Bisa kita lihat di sini tes statistiknya itu sama. Berarti ini sudah menunjukkan stasioner atau tidak memiliki akar limit. Ini seperti yang sudah kita lihat, seperti ini, dia sudah autokorelasi, estimate, sudah autokorelasi, estimate value, tes statistiknya dengan estimate value sama. Sekian penjelasan tentang parallelogram dan stasionaritas dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.